Halo teman-teman semua, kembali lagi di Podak Podcast Dadakan. Kali ini saya Anissa Rizky akan mengundang salah satu narasumber keren dari mahasiswa sastra Indonesia yang sudah memiliki beberapa karya. Nah, kita akan kulik lebih dalam terutama tentang perkembangan sastra. Kira-kira sastra di zaman sekarang ini sudah punah atau justru makin eksis ya? Tunggu apa lagi? Check it out! Nah, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kita hari ini, yaitu boleh perkenalan diri dulu. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Rizky Palevi. Saya juga salah satu dari mahasiswa Universitas Pamulang, Prodi Sastra Indonesia. Saya sendiri di sini udah ada di semester 4 ya teman-teman. Oke, nah sekarang kira-kira dari kesibukannya Kak Levi lagi ngapain nih kira-kira? Untuk kesibukan sih kebanyakan tuh seperti mahasiswa pada umumnya aja sih. Apalagi kan sekarang juga lagi minggu-minggu UAS ya. Jadi ya beberapa belakang waktu kali ini tuh saya cuma sibuk ya kerjaan tugas UAS, gitu, proyek-proyek UAS. Yang dimana juga kan UAS di Unpam ini kan juga biasanya tuh membuat suatu proyek entah video atau tugas jurnal atau tulis esai segala macam itulah. Oke, berarti hampir sama ya sama hampir sebagian dari mahasiswa gitu ya, secara umumnya. Nah, kira-kira yang menjadi alasan Kak Levi sendiri nih untuk akhirnya memutuskan terjun ke dunia sastra itu apa sih Kak? Awalnya sih saya ngeliat waktu masih saya SMA ya, ngeliat tuh teman-teman saya sendiri tuh sering ngeremehin pelajaran bahasa Indonesia. Kayak bahasa Indonesia itu pelajaran gampang, ini mah udah nggak usah dipikirin, orang cuma baca doang. Ternyata ya setelah saya terjun ke dunia sastra dan bahasa tuh ternyata nggak semudah dan segampang yang kita anggap itu pelajaran umum gitu ya. Jadi semenjak dari SMA juga saya udah tertarik ke dunia sastra, apalagi bahasa sendiri karena buat ngebedah bahasa itu sendiri. Oke, berarti fokusnya itu lebih ke nggak pengen di bahasa sendiri, terutama bahasa Indonesia itu kayak diremehkan gitu ya. Nah, tadi saya sempat tertarik sama statementnya Kak Levi tentang kalau teman-temannya Kak Levi dulu sering meremehkan bahasa Indonesia gitu ya. Nah sekarang kan sudah jadi mahasiswa sastra Indonesia, kira-kira adakah cara Kak Levi sendiri untuk menunjukkan kepada khususnya teman-teman Kak Levi itu kalau ternyata bahasa Indonesia itu tidak seramai itu gitu? Apakah bisa lewat karya sastra atau ada cara lain mungkin? Bisa banget lah, karena sastra bisa banget, apalagi nulis buku ya. Mungkin yang paling gampang sih sekarang bikinnya nulis ke arah berita gitu yang biasa diupload ke Kumparan atau Kompas itu, biasanya itu lebih mudah diakses gitu kan. Soalnya juga kalau buku tuh gimana ya, orang-orang sekarang tuh kadang suka ada beberapa orang tuh yang bosan untuk baca buku, jadi kebanyakan tuh dari bacanya tuh dari HP gitu kan. Jadi saya lebih menyarankan untuk zaman sekarang sih kalau edukasi begitu sih mending lewat berita atau dari tulisan-tulisan esai gitu. Nah oke, berarti itu bisa dijadikan sebagai salah satu perkembangan sastra ya, mungkin dari yang awalnya kita nulis sastra itu di buku yang berbentuk fisik. Berarti itu bisa jadi salah satu perkembangan sastra ya mungkin, karena kan yang tadi seperti yang dibilang kata Kak Levi kalau yang dulunya awalnya tuh kita nulis sastra karya itu di berbentuk fisik atau berbentuk buku, sekarang sudah beralih ke digital gitu ya. Oke, kita berbicara karya sastra nih ya, karena kan Kak Levi sebagai mahasiswa sastra Indonesia tentunya pasti sudah dong membuat karya. Tentu saja sudah. Nah kira-kira bentuk apa aja tuh yang udah Kak Levi buat karya sastranya? Mungkin yang sudah terbit sih baru satu ya, sisanya tuh baru tulisan-tulisan yang ya belum diupload lah, cuman sekedar nulis, habis itu disampaikan lewat media sosial gitu kebanyakan. Nah sekarang kita akan berbicara fokus ke karyanya nih. Boleh nggak sih jelasin lebih lanjut tentang karya kalian kita yang sudah terbit? Nah itu terbit di mana? Terus judul ceritanya apa dan menceritakan tentang apa? Kalau kemarin itu antologi cerpen yang semester 1 saya bikin itu terbit di Ensa Pustaka. Kalau buat ceritanya berjudul Manusia Pembangkang. Manusia Pembangkang tuh nyeritain tentang kisah
pria tua yang hidup di era digital sekarang tuh, tapi dia nggak gunain teknologi sama sekali. Bukan sama sekali sih, dia cuman nggak pakai handphone. Jadi dia tuh lebih suka orang berinteraksi sama orang-orang secara langsung, karena alasannya dia sendiri tuh biar budaya-budaya kita tuh nggak hilang. Contoh misal kayak sastra lisan kita tuh nggak hilang gitu, budaya-budaya yang biasa tiap sore ngobrol bareng tetangga tuh nggak mau hilang gara-gara ada teknologi gitu. Oke, tapi apakah dari budaya si pria tua ini tuh, apakah itu tidak menjadi sebuah kekurangan yang akhirnya membuat si pria tua itu akhirnya jadi ketinggalan teknologi atau mungkin ketinggalan zaman? Jadi kita mungkin sekarang kenalnya itu kudet ya, atau kurang update gitu. Gimana kira-kira menurut Kak Levi melihat fenomena itu gitu? Kalau menurut saya sih, soalnya kan itu juga cerpen fiktif ya. Jadi saya tuh bikin karangan itu tuh seakan-akan pria itu emang sebatang kara di tengah-tengah kota yang di era digital sekarang gitu. Jadi menurut saya dia tuh nggak mempermasalahkan dia nggak dapat komunikasi dari keluarganya karena dia sebatang kara tinggal sendirian di situ. Oke. Kalau kita ngeliat di dunia nyatanya nih, gimana kira-kira menurut Kak Levi kalau ada orang seperti itu gitu, menurut Kak Levi apakah dia akan ketinggalan zaman atau justru dia tuh akan sebagai masyarakat Indonesia yang dia tuh ternyata masih mempertahankan budayanya sangat kuat loh, bahkan dia bisa untuk akhirnya mengesampingkan kepentingan buat digital gitu loh. Gimana kira-kira? Kalau menurut saya sih ya, kita ngambil sudut pandangnya misal dari anak muda zaman sekarang gitu. Kalau ada yang sifatnya seperti tokoh utama yang cerpen saya itu, menurut saya kurang efektif sih, karena kayak informasi itu cepat banget kan, kayak yang kita tahu lah, terus ya bisa ketinggalan berita kalau nggak update setiap hari gitu. Jadi mungkin kita bisa ngakalinnya gini, kita tuh memporsikan antara kita main handphone sama kita berinteraksi sosial. Jadi tuh kita tuh nggak harus kayak main HP terus nongkrong terus, itu nggak boleh gitu. Kita harus seimbang, harus balance gitu. Kita harus bisa nentuin waktunya di mana kita main handphone juga kayak kita baca berita atau ngerjain tugas atau segala macam, menerima informasi yang penting, dan juga nyisikan waktu buat kita ngobrol sama teman, terus juga kayak bercengkrama, gurau sama teman gitu kan, kayak sama tetangga, yang penting itu biar menjaga silaturahmi. Terus juga siapa tahu ada cerita-cerita dari zaman dulu yang bisa disebut kayak sastra lisan gitu kan. Jadi itu harus balance sih sebenarnya kalau di zaman sekarang buat anak muda seperti kita lah ya. Oke, berarti poinnya tuh harus seimbang ya, antara dunia digital sama dunia di faktor sosial kita tuh harus seimbang gitu ya. Oke, tadi saya sempat tertarik sama yang Kak Levi sebutkan bahwa karya sastra Kak Levi yang berjudul Manusia Pembangkang ini tuh mengandung unsur imajinatif. Nah, kira-kira dari sekian banyak aliran sastra yang ada nih, seperti aliran klasik, aliran romantisme, aliran ekspresionisme, aliran realisme, nah kira-kira aliran yang Kak Levi gunakan dalam karya sastra itu apa sih? Dan kenapa gitu Kak Levi menggunakan aliran tersebut? Di karya itu tuh saya gunain aliran romantisme sama sedikit sama realisme juga sih, sama realisme kehidupan juga, yang dimana juga aliran romantisme tuh itu udah aliran paling gampang banget ya sih buat bikin suatu karya. Dia juga aliran yang mengedepankan perasaan gitu. Terus juga kalau aliran realisme tuh dia karena saya ngangkat isu tentang kehidupan gitu ya di cerpen itu, jadi saya gunain aliran itu. Karena yang memang aliran yang real ya di kehidupannya. Iya betul. Oke. Nah, kan tadi karya sastranya Kak Levi ini bersifat imajinatif. Nah, kira-kira sekarang kita pindah nih ke fokus seberapa penting sih sejarah dalam karya sastra gitu. Sebagai Kak Levi kan sebagai penulis nih, kira-kira melihat sejarah-sejarah peristiwa yang mungkin tidak tercatat nih, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan sejarah itu gitu?
Mungkin kita bisa ya bikin suatu karya yang dari sastra lisan itu. Contoh misal di semester 2 tuh saya dapat mata kuliah sastra lisan. Nah itu tuh kita sekelompok, jadi tuh disuruh nyari topik tentang kura-kura bertempurung emas. Jadi saya tuh observasi di tempatnya langsung gitu, di daerah Pasar Lama Tangerang, karena disuruhnya di situ kan. Kita tuh jadi nyari ceritanya tuh dari kelenteng satu ke kelenteng yang lain gitu kan. Kita nyari informasi tentang kura-kura bertempurung emas. Nah itu tuh ya informasi yang kita nggak bisa dapat dari media sosial, karena saya juga kurang ngerti sih kenapa sih, karena cerita itu tuh nggak diterbitin gitu di media sosial atau di media digital sekarang gitu, karena mungkin ya orang-orangnya nggak terlalu peduli atau nggak aware gitu lah ya sama cerita-cerita yang menarik. Padahal cerita itu juga kayak wah ini menarik banget gitu buat dibahas, apalagi kan tentang keberuntungan kan, itu bisa banget diangkat buat cerita. Tapi mungkin kita bisa ngakalinnya tuh dengan cara ya observasi itu kan, kita ngumpulin data dari kelenteng satu ke kelenteng lainnya, terus juga nanti tuh datanya tuh dijadiin satu data, nah dijadiin subbab, terus kita bisa tuh bikin esai dari situ, bisa bikin tulisan dari situ berjudul, kasih judul, terus kasih kerangkanya esai, pokoknya bisa bikin cerpen dari situ sih. Mungkin kalau bingung nyari datanya di media sosial nggak ada, saran saya sih coba aja ke cari-cari langsung terjun ke lapangan. Oke, menarik ya. Oke, jadi kita sudah bahas tentang perkembangan sastra dari zaman dulu hingga sekarang, kemudian kita sudah bahas tentang karya-karya dari Kak Levi, kemudian kita juga sudah sempat menyinggung tentang hubungan tentang sastra dan sejarah, khususnya di sastra lisan. Nah terakhir nih, kira-kira dari Kak Levi sendiri, pesan untuk seluruh mahasiswa, terutama mahasiswa sastra Indonesia, gimana sih caranya supaya termotivasi nih untuk tetap menulis? Motivasi mungkin saya kurang tepat untuk memberi motivasi ya. Jadi saya sih mau ngasih saran aja, kalau nemu kata-kata atau nemu ide, mau dimanapun kalian berada, itu sempetin waktu kalian untuk 1 atau 2 menit buat nyatet dulu di notes HP atau di buku gitu. Itu sih biar nanti nih misal kita lagi naik motor terus kepikiran sesuatu, nanti deh nulisnya itu keburu lupa. Mungkin saran saya sih mending berhenti dulu pinggir jalan terus catat itu buat bahan tulisan kalian gitu. Udah sih itu aja. Oke, terima kasih nih Kak Levi udah meluangkan waktunya untuk jadi narasumber kita dan berbagi cerita nih tentang perkembangan sastra nih, khususnya sastra sejarah. Oke, mungkin cukup sekian dari podcast dadakan kali ini. Sampai jumpa di podcast dadakan selanjutnya. Dadah. I just wanna be the one you love.